ADHD bukan anak nakal. Yuk pahami dari sisi psikologi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Victoria. Dan di video ini kita akan bahas topik yang sering banget disalahpahami, yaitu ADHD. Banyak orang yang masih mengira anak dengan ADHD itu cuma kurang disiplin, terlalu aktif, dan susah buat diatur. Padahal dari sudut pandang psikologi, ADHD adalah kondisi perkembangan yang membuat anak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengontrol impuls, dan mengatur aktivitasnya. Jadi di video ini kita akan bahas ADHD dengan bahasa yang sederhana supaya kita bisa lebih paham dan lebih bijak dalam melihat anak-anak ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang biasanya muncul sejak masa kanak-kanak. Ciri-cirinya bisa berupa sulit fokus, mudah terdistraksi, sering lupa, tidak bisa diam, berbicara terus-menerus, atau bertindak sebelum berpikir. Tapi penting banget untuk diingat, ADHD bukan berarti anaknya tidak pintar. Juga bukan berarti anaknya malas atau sengaja membangkang. Mereka hanya punya tantangan yang berbeda dalam mengatur perhatian dan perilaku. Kalau kita salah paham, anak bisa sering dimarahi atau diberi label negatif. Padahal yang mereka butuhkan bukan hukuman terus-menerus, tapi pemahaman dan dukungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian psikologinya. ADHD bisa dijelaskan lewat dua konsep penting, yaitu self-regulation dan executive function. Self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengatur perhatian, emosi, dan perilaku agar sesuai dengan tujuan. Misalnya, saat kita sedang belajar, kita bisa menahan diri untuk tidak main HP dulu. Sekarang, kemampuan seperti ini termasuk self-regulation, sedangkan executive function adalah kemampuan otak untuk merencanakan, mengingat informasi, mengatur langkah kerja, dan menahan impuls. Kalau fungsi ini terganggu, anak akan sulit duduk tenang, fokus pada satu tugas, atau menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Jadi, pada anak ADHD, masalah utamanya bukan semata-mata pada kemauan, tetapi pada sistem pengaturan diri di otaknya. Contoh sederhana di kehidupan sehari-hari supaya lebih gampang dipahami. Bayangkan begini, seorang anak dengan ADHD sedang duduk di kelas. Dia sebenarnya ingin mendengarkan guru, tapi tiba-tiba perhatiannya pindah ke suara teman, benda di meja, atau hal lain di sekitarnya. Saat diberi tugas, dia mungkin semangat di awal, tapi cepat kehilangan fokus. Saat diminta menunggu giliran, dia bisa langsung menyelah bukan karena tidak sopan, tapi karena sulit menahan impuls. Jadi, perilaku seperti ini bukan selalu bentuk kenakalan. Seringkali itu adalah bentuk kesulitan dalam mengatur diri. Pemahaman tentang ADHD itu penting banget, karena salah paham bisa bikin anak menerima stigma. Mereka bisa dianggap bandel, pemalas, atau tidak becus. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Kalau anak terus-menerus dilabeli negatif, itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Mereka bisa jadi merasa dirinya memang buruk atau tidak mampu. Padahal anak ADHD bisa berkembang sangat baik. Kalau dapat pendekatan yang tepat, mereka butuh lingkungan yang sabar, terstruktur, dan penuh dukungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, guru, atau teman? Yang pertama, berikan instruksi yang jelas dan singkat. Kedua, buat rutinitas yang terstruktur supaya anak lebih mudah mengikuti kegiatan. Ketiga, beri pujian saat mereka berhasil fokus atau menyelesaikan tugas. Keempat, kurangi distraksi di lingkungan belajar. Kelima, jika perlu pendamping, dapat menghubungi tenaga profesional. Yang paling penting, jangan langsung menghakimi. Anak ADHD bukan anak yang sulit. Anak yang butuh cara pendampingan yang tepat. Jadi, kesimpulannya, ADHD bukan soal anak yang nakal atau tidak mau patuh. ADHD adalah kondisi perkembangan yang berkaitan dengan perhatian dan self-regulation. Kalau kita memahami ADHD dari sisi psikologi, kita bisa lebih bijak dan lebih sabar. Dan lebih mendukung anak-anak luar biasa. Karena setiap anak punya cara tumbuh yang berbeda dan setiap anak berhak dipahami, bukan dibandingkan. Terima kasih sudah menonton.